Pernahkah Anda bertanya, mengapa manusia Jawa kuno tidak pernah menyebut dirinya sendirian? Mengapa sejak lahir kita dipercaya tidak datang hanya dengan raga, melainkan ditemani oleh sesuatu yang tak kasat mata, namun selalu hadir, mengawasi, membimbing, dan kadang menguji? Inilah rahasia tua yang diwariskan dari lisan ke lisan, dari leluhur ke anak cucu, namun jarang benar-benar dipahami maknanya. Sebuah konsep yang sering disebut sedulur papat limo pancer. Bagi sebagian orang, ia hanya mitos budaya. Bagi yang lain, ia dianggap klinik. Namun bagi mereka yang berani menyelam lebih dalam, sedulur papat limo pancer adalah peta kesadaran manusia. Sebuah bahasa simbolik tentang hubungan antara jasad, jiwa, dan pusat kesadaran sejati. Bayangkan jika selama ini kita hidup tanpa menyadari bahwa diri kita bukan hanya aku yang berbicara di kepala, bukan hanya tubuh yang bergerak di dunia. Ada 4 saudara yang lahir bersama kita, bukan secara fisik, tetapi secara eksistensial. Dan ada satu pusat, limo pancer. Poros kesadaran yang menentukan apakah hidup kita dikendalikan oleh nafsu, ketakutan, dan emosi, atau oleh kebijaksanaan dan kejernihan batin. Video ini bukan untuk mengajak Anda percaya secara buta, bukan pula untuk menarik Anda ke keyakinan tertentu. Kita akan mendekati sedulur papat limo pancer sebagai kearifan simbolik, selaras dengan akal, pengalaman batin, dan kesadaran tauhid, bahwa segala hakikat pada akhirnya kembali kepada Yang Maha Esa, tanpa perlu menyebut namanya secara berlebihan. Dalam video ini, kita akan membuka lapisan demi lapisan, dari asal-usul maknanya yang sering disalahpahami, hingga pesan tersembunyi tentang pengendalian diri, keseimbangan batin, dan pusat kesadaran manusia. Dan yang paling penting, bagaimana ajaran ini relevan dengan kehidupan modern yang penuh kegelisahan. Jika Anda merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh materi, jika Anda merasa ada sesuatu dalam diri yang belum benar-benar Anda pahami, maka pembahasan ini mungkin bukan kebetulan. Sebelum kita memahami makna terdalam sedulur papat limo pancer, kita perlu mundur sejenak, jauh ke masa ketika pengetahuan belum ditulis di buku, tetapi ditanamkan dalam simbol, laku, dan rasa. Di Nusantara lama, khususnya dalam tradisi Jawa, ilmu bukan sekadar kumpulan informasi melainkan jalan hidup. Ia disampaikan secara tersirat, agar hanya mereka yang matang batinnya mampu menangkap maknanya. Sedulur papat limo pancer tidak lahir dari ruang kosong. Konsep ini muncul dari pertemuan antara kearifan lokal, pengalaman spiritual leluhur, dan pengamatan mendalam terhadap manusia itu sendiri. Dalam naskah-naskah kuno Jawa, seperti suluk, serat, dan pitutur para empu, manusia dipandang sebagai mikrokosmos, cerminan kecil dari tatanan semesta. Apa yang terjadi di alam raya juga terjadi di dalam diri manusia. 4 sedulur bukan sekadar makhluk gaib seperti yang sering dibayangkan secara sempit. Mereka adalah simbol unsur-unsur eksistensi manusia yang menyertai kelahiran, dorongan hidup, emosi, naluri, dan kekuatan vital. Sementara limo pancer adalah pusat kesadaran, poros batin tempat manusia mengambil keputusan, memilih jalan, dan menentukan arah hidupnya. Menariknya, konsep ini tidak berdiri bertentangan dengan nalar maupun spiritualitas tauhid. Justru ia selaras dengan satu pesan besar, bahwa manusia harus mengenal dirinya sendiri sebelum ia mampu mengenal Tuhannya. Bukan dalam arti menyekutukan, tetapi menyadari bahwa kekacauan batin sering lahir karena pusat diri kehilangan kendali. Seiring waktu, pengetahuan ini mulai terdistorsi. Pada masa kolonial, ajaran simbolik Nusantara dianggap takhayul. Di era modern, ia direduksi menjadi ritual kosong, jimat, atau cerita mistis tanpa pemahaman. Padahal, leluhur tidak sedang mengajarkan pemanggilan makhluk, melainkan pengelolaan kesadaran. Mengapa ajaran ini disembunyikan? Karena pengetahuan tentang diri adalah pedang bermata dua. Di tangan orang yang belum matang, ia bisa disalahgunakan untuk kesombongan spiritual.
Maka leluhur memilih bahasa simbol, agar hanya mereka yang sungguh mencari dengan rendah hati yang dapat membacanya. Sekarang, di zaman ketika manusia kehilangan arah, cemas tanpa sebab, dan terus berperang dengan pikirannya sendiri, ajaran ini kembali relevan. Bukan untuk menghidupkan masa lalu, tetapi untuk menghidupkan kembali kesadaran. Sekarang saya ingin mengajak Anda ikut terlibat. Tulis di kolom komentar. Video ini sudah sampai ke kota atau daerah mana Anda menonton. Biarkan energi pengetahuan ini mengalir dan saling terhubung antar jiwa yang sedang mencari. Karena boleh jadi Anda tidak menemukan video ini secara kebetulan. Dan di bagian selanjutnya, kita akan mulai mengurai siapa sebenarnya sedulur papat itu dan apa perannya dalam hidup Anda sehari-hari tanpa Anda sadari. Sekarang kita memasuki wilayah yang jarang dibicarakan dengan jujur. Bukan karena ia terlalu rumit, tetapi karena terlalu dekat dengan diri kita sendiri. Sedulur papat limo pancer, jika dilepaskan dari kabut mistifikasi berlebihan, sejatinya adalah peta batin manusia. Sebuah cara leluhur menjelaskan sesuatu yang abstrak tentang dorongan, konflik, dan kesadaran dengan bahasa simbol yang hidup. 4 sedulur itu sering disebut lahir bersamaan dengan manusia. Kakang Kawah, adik Ari-Ari, Getih, dan Puser. Namun jangan terjebak pada bentuk fisiknya saja. Itu hanyalah pintu masuk. Yang sesungguhnya ingin ditunjukkan adalah bahwa sejak awal kehidupan, manusia sudah membawa 4 kekuatan batin yang akan menemani seluruh perjalanan hidupnya. Sedulur pertama melambangkan dorongan hidup dan keberanian. Ia adalah energi mentah, keinginan untuk bertahan, melawan, dan menegaskan diri. Tanpanya, manusia menjadi lemah. Namun bila tak dikendalikan, ia berubah menjadi amarah, ego, dan keinginan menaklukkan segalanya. Sedulur kedua melambangkan rasa dan emosi. Ia membuat manusia mampu mencinta, bersedih, berempati, dan terhubung. Tetapi dari sinilah juga lahir kecemasan, luka batin, dan keterikatan berlebihan. Banyak manusia dikendalikan olehnya tanpa sadar, merasa dirinya bebas, padahal hanya mengikuti gelombang perasaan. Sedulur ketiga adalah naluri dan insting dasar. Ia bekerja diam-diam, cepat, dan sering tak rasional. Ia menjaga keselamatan, tetapi juga memicu ketakutan yang tak jelas asalnya. Ketika seseorang merasa gelisah tanpa sebab, seringkali sedulur inilah yang sedang berbicara. Sedulur keempat melambangkan daya hidup dan vitalitas. Ia mengatur semangat, kesehatan batin, dan ketahanan jiwa. Ketika seseorang kehilangan makna hidup, mudah lelah dan merasa kosong, seringkali hubungan dengan sedulur ini terputus atau tidak seimbang. Keempatnya bukan musuh. Mereka bukan pula makhluk yang harus disembah atau ditakuti. Mereka adalah bagian dari diri manusia sendiri. Masalah muncul ketika manusia mengira dirinya adalah salah satu dari mereka, padahal bukan. Disinilah muncul limo pancer. Limo pancer adalah pusat. Bukan emosi, bukan dorongan, bukan naluri. Ia adalah kesadaran yang mengamati semuanya. Ketika pancar kuat, keempat sedulur berada pada tempatnya, seperti kuda yang patuh pada penunggangnya. Tetapi ketika pancar lemah, hidup menjadi kacau. Seseorang mudah terseret amarah, tenggelam dalam rasa, dikendalikan ketakutan, atau kehilangan arah tanpa tahu mengapa. Yang menarik, sebagian besar manusia hidup tanpa pernah benar-benar duduk di pancarnya sendiri. Mereka bereaksi, bukan memilih. Mereka merasa, bukan menyadari. Mereka bergerak tanpa tahu siapa yang sebenarnya menggerakkan. Dan mungkin saat Anda mendengar ini, ada bagian dalam diri yang mulai bergetar pelan. Namun kita belum selesai. Masih ada lapisan yang lebih dalam. Makna tersembunyi, paradoks, dan kesalahpahaman yang selama ini membuat sedulur papat limo pancer dianggap mistik semata. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih jauh ke wilayah yang jarang dijelaskan secara terbuka. Disinilah banyak orang mulai tersesat, bukan karena ajaran sedulur papat limo pancer itu gelap,
tetapi karena diterjemahkan secara keliru. Ketika simbol dipahami secara harfiah, makna sejatinya menghilang. Salah satu mitos terbesar adalah anggapan bahwa sedulur papat adalah penjaga gaib yang harus dipanggil, diberi sesaji, atau dimintai bantuan. Padahal, jika kita jujur pada pesan leluhur, tidak pernah ada perintah untuk menyembah atau bergantung pada mereka. Justru sebaliknya, manusia diminta memimpin dirinya sendiri. Leluhur menggunakan bahasa saudara bukan tanpa alasan. Karena keempat unsur batin ini tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diajak berdamai. Melawan mereka akan menciptakan konflik batin. Memanjakan mereka akan menciptakan kekacauan. Kuncinya adalah kesadaran yang tegak di Pancer. Disinilah paradoksnya. Semakin seseorang mengejar kekuatan batin, semakin ia jauh dari Pancer. Namun semakin ia mengenali dirinya dengan jujur, Pancer menguat dengan sendirinya. Ada makna tersembunyi lain yang jarang dibahas. Keempat sedulur sering dihubungkan dengan arah mata angin, warna, dan unsur alam. Ini bukan kosmologi kosong. Ini adalah cara untuk mengajarkan keseimbangan. Manusia yang hanya hidup dalam satu sisi, logika tanpa rasa, rasa tanpa kendali, spiritual tanpa pijakan, akan pincang. Limo Pancer adalah poros yang menyatukan semuanya. Dalam istilah modern, ia mirip dengan kesadaran meta. Kesadaran yang sadar bahwa ia sedang sadar. Ia tidak menolak emosi, tetapi tidak diperbudak olehnya. Ia tidak membunuh naluri, tetapi tidak tunduk padanya. Mengapa ajaran ini jarang dipahami secara utuh? Karena ia tidak bisa diwariskan hanya lewat kata-kata. Ia membutuhkan laku, pengalaman batin langsung. Dan disinilah banyak orang salah jalan. Mereka mencari pengalaman yang spektakuler, padahal yang diminta justru keheningan, kejujuran, dan disiplin diri. Fakta yang jarang diketahui, banyak krisis hidup, kebingungan arah, konflik batin, bahkan kehampaan spiritual, bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena Pancer tidak pernah dilatih untuk memimpin. Hidup dijalani secara reaktif, bukan sadar. Sedulur papat limo Pancer bukan sistem kepercayaan. Ia adalah kerangka memahami diri. Dan jika dipahami dengan benar, ia tidak menjauhkan manusia dari ketuhanan. Justru ia membersihkan jalan batin, agar manusia tidak tersandung oleh egonya sendiri ketika mendekat kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah ini benar atau tidak? Melainkan, apakah Anda berani mengalaminya secara sadar? Di bagian berikutnya, kita akan membumikan semua ini. Bukan teori, bukan mitos, tetapi cara praktis untuk menata Pancer, berdamai dengan sedulur, dan membawa ajaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari, tanpa ritual berlebihan, tanpa penyimpangan. Pengetahuan yang tidak membumi hanya akan menjadi hiasan pikiran. Maka sekarang, mari kita turunkan sedulur papat limo Pancer dari langit simbol ke tanah kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang perlu dipahami, tidak ada ritual khusus yang wajib. Tidak ada sesaji, tidak ada pemanggilan. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran, kejujuran, dan latihan batin sederhana namun konsisten. Langkah pertama, mengenali suara dalam diri. Dalam satu hari, perhatikan reaksi Anda. Saat marah muncul, jangan langsung dituruti. Saat cemas datang, jangan ditolak. Tanyakan perlahan dalam hati, siapa yang sedang berbicara sekarang? Apakah dorongan, emosi, ketakutan, atau kelelahan jiwa? Pertanyaan ini secara halus menggeser Anda kembali ke Pancer. Langkah kedua, latihan diam yang sadar. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk tenang. Tidak perlu mantra, tidak perlu visualisasi rumit. Cukup rasakan napas dan sadari pikiran yang datang dan pergi. Disinilah Pancer dilatih, bukan untuk mengusir sedulur, tetapi mengamati mereka tanpa larut. Langkah ketiga, keseimbangan dalam tindakan. Setiap keputusan besar, tanyakan pada diri sendiri.
Apakah ini didorong emosi sesaat? Apakah ini lahir dari ketakutan? Ataukah dari kejernihan? Keputusan yang lahir dari pancer terasa tenang, meski tidak selalu mudah. Langkah keempat, membersihkan niat. Banyak orang gagal menerapkan ajaran batin karena ingin cepat berhasil, ingin terlihat spiritual, atau ingin merasa lebih unggul. Ini jebakan halus. Sedulur papat akan kembali mengambil alih. Laku batin sejati justru sederhana, menjadi manusia yang lebih sadar hari demi hari. Hambatan paling umum adalah ekspektasi. Orang berharap mengalami sesuatu yang spektakuler, padahal perubahan sejati sering datang sunyi. Lebih sabar, lebih jernih, lebih bertanggung jawab atas diri sendiri. Jika suatu hari Anda merasa kembali kacau, itu bukan kegagalan. Itu tanda bahwa Anda masih manusia. Kembali saja ke pancer, lagi dan lagi. Disitulah latihan sebenarnya. Sedulur papat limo pancer, bila dipahami dengan benar, tidak menjauhkan Anda dari kehidupan dunia. Ia justru membuat Anda hadir sepenuhnya dalam bekerja, berkeluarga, dan menghadapi ujian hidup tanpa kehilangan arah batin. Dan kini, kita sampai pada penutup. Bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pintu refleksi. Pada akhirnya, sedulur papat limo pancer bukanlah rahasia untuk ditakuti, bukan pula ilmu untuk dipamerkan. Ia adalah cermin yang jika Anda berani menatapnya dengan jujur, akan memperlihatkan siapa sebenarnya yang selama ini memegang kendali atas hidup Anda. 4 sedulur itu tidak pernah pergi. Mereka hadir dalam setiap emosi yang meledak, setiap ketakutan yang muncul tiba-tiba, setiap dorongan yang sulit dijelaskan, dan setiap kelelahan batin yang datang tanpa sebab. Mereka bukan musuh. Mereka adalah bagian dari diri yang menunggu untuk dipahami. Namun tanpa pancer yang tegak, hidup akan selalu terasa reaktif. Kita menyebutnya takdir, nasib, atau keadaan. Padahal seringkali itu hanyalah ketiadaan kesadaran. Limo pancer mengajarkan satu hal yang sangat sunyi namun mendasar, bahwa manusia diberi amanah untuk memimpin dirinya sendiri. Ketika pancer kuat, hidup tidak selalu mudah, tetapi menjadi jelas. Masalah tetap datang, tetapi tidak lagi menguasai. Emosi tetap hadir, tetapi tidak lagi memerintah. Dan di sanalah manusia mulai berjalan dengan adab batin, selaras antara rasa, akal, dan kesadaran akan yang maha tinggi. Mungkin selama ini Anda mencari jawaban keluar, ke buku, guru, atau pengalaman-pengalaman besar. Padahal, leluhur sudah meninggalkan peta yang sangat dekat, tertanam dalam diri Anda sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang sedulur papat limo pancer. Pertanyaannya adalah, siapa yang sedang memegang kemudi hidup Anda hari ini? Jika pembahasan ini memberi getaran di dalam diri Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini, tulis refleksi Anda di kolom komentar. Dan jika Anda ingin terus menyelami kebijaksanaan kuno, kesadaran batin, dan makna hidup yang jarang dibahas, berlanggananlah channel ini. Karena perjalanan mengenal diri tidak pernah benar-benar selesai.